Good morning, selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Kembali lagi dengan Mr. Angga di sini. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu pada lesson 3, ya, masih tentang calendar. Tapi kita akan berfokus pada submateri, yaitu tentang telling about date, atau menyebutkan tentang waktu. Untuk telling about date sendiri, ya, di setiap negara itu tentunya berbeda-beda ya penggunaannya, khususnya di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, yaitu telling about date in British English or based on British English, dan telling about date in American English atau bahasa Inggris negara Amerika ya. Jadi di sini bahasa Inggris dari negara Inggris sendiri atau negara Britania Raya, dan bahasa Inggris di negara Amerika Serikat ya. Oke. Nah, di sini ada poin-poin pembahasan hal-hal apa saja yang akan kita pelajari dalam video kali ini. Yang pertama, the difference, perbedaan dari cara menyebutkan waktu dalam British English dan American English. Yang kedua, the pronunciation, bagaimana kalian menyebutkan cara menyebutkan waktu secara lisan ya. Tentunya penulisan waktu dan pengucapan waktu berbeda ya. Maksudnya di sini tanggal ya, mohon maaf. Dan yang ketiga adalah review. Kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari dalam video ini di bagian akhir. Nah, yang pertama ada the differences, perbedaannya ya. Jadi dalam menyebutkan waktu dalam British English itu day muncul pertama, lalu diikuti dengan month, dan yang terakhir adalah year. Jadi day di sini dimaksud adalah tanggalnya itu ya. Misalkan tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, nah angka-angkanya itu. Sedangkan month di sini dimaksud adalah bulannya ya. Dan yang terakhir year itu adalah tahunnya. Nah, berikut adalah contoh-contoh penulisan tanggal dalam British English ya, sesuai dengan polanya itu ya, day, month, year. Nah, itulah contoh pertama. Di sini 15th nya di sana adalah day-nya, June-nya di sana adalah month-nya, dan 2020 adalah year-nya. Nah, ini berikut contoh kedua adalah cara penulisan dengan pola yang sama ya, meskipun ada tambahan sedikit di sana, yaitu penulisan ordinal number 15th. Nah, di sini yang contoh ketiga murni semuanya angka ya. Jadi polanya day, month, year. 15-nya day, month-nya adalah 06-nya itu, dan year-nya adalah 2020. Nah, nomor yang terakhir juga sama dengan contoh yang ketiga ya. Hanya saja beda simbolnya saja itu. Dia menggunakan hyphens. Oke. Sekarang adalah pola ya, atau struktur cara menyebutkan tanggal dalam American English ya. Jadi polanya sana adalah month, day, dan terakhir adalah year. Jadi polanya month itu adalah bulan, day-nya adalah tanggalnya itu, dan year-nya adalah tahunnya ya. Ya, contohnya di sini ya, June 15th 2020. Itu contoh penulisan pertama ya. Nah, berikut contoh penulisan kedua ya, dia menambahkan ordinal number di sana ya. Dan contoh ketiga juga berupa angka ya. Jadi diingat polanya ya, perbedaan dalam British and American English ya. Di Amerika month itu letaknya biasanya di awal ya, setelah itu baru tanggalnya itu. Jadi jangan terkecoh ya. Nah, di sini ada kalimat, kita baca bersama-sama ya. Ini catatan di sini ya. When the date is written in a sentence, the preposition on comes before it. Nah, di sini kalian perlu pahami ya, diingat-ingat. Jadi ketika kalian menulis tanggal ya dalam bentuk kalimat,
Jadi kalian sebelum tanggalnya itu tanggal yang lengkap ya, yang consist of day, month, sama year, ya, yang terdiri dari hari, bulan, dan tahun, maka kalian wajib menambahkan on, ya, preposition on. Jadi kalian wajib menambahkan on sebelum tanggalnya tersebut. Nah, untuk contoh kita bisa lihat di sini. Jadi ini kalimatnya, he sent me the letter on the 12th of January 2020. Ya, jadi di sini adalah sebuah kalimat ya. Inilah yang dinamakan dengan kalimat. Jadi tanggalnya di sana adalah the 12th of January 2020. Jadi sebelum tanggalnya itu kalian wajib menambahkan preposition on, ya. Seperti yang digaris bawahi di sana. Ya. Nah, berikutnya, if only the year is mentioned, the preposition precedes it. Nah, di sini maksudnya, jika dalam penyebutan tanggal hanya tahunnya saja yang disebutkan, maka prepositionnya itu bukan lagi menjadi on, tapi dia berubah menjadi in, ya. Nah, diingat, jika yang ditulis hanya tahunnya, seperti contoh berikut. I bought a new car in 2013. Jadi di sini yang ditulis tanggalnya itu cuma tahunnya saja, ya, 2013-nya. Karena hanya tahun saja yang ditulis, maka prepositionnya menjadi in, ya. Oke, diingat-ingat ya. Kalau tanggalnya lengkap, pakai on. Kalau hanya ditulis tahun saja, prepositionnya in, ya. Atau kalau bulan saja, dia pakai in, ya. In January, in February, nah seperti itu. Nah, pembahasan yang kedua, how to pronounce date in English. Jadi di sini kalian perlu ketahui ya, penulisan tanggal dalam bahasa Inggris ya, entah itu British English or American English, tentunya sangat berbeda dengan pengucapannya. Mungkin kalau di tulisan itu yang disebutkan hanya tanggal, bulan, dan tahun. Tapi ketika diucapkan ada beberapa kata-kata tertentu ya yang wajib digunakan saat kalian mengucapkannya. Ya, nah kita akan lihat contohnya nanti. Nah, di sini contohnya penulisannya seperti dua contoh ini. July 22nd, July 22, 2020, July 22nd, 2020. Ya, jadi kan penulisannya seperti itu ya. Nah, untuk contoh pertama yang July 22 itu, nah itu kan jika dia diucapkan secara lisan tentunya, maka pengucapan dari 22 atau 22-nya itu menjadi 22nd ya. Jadi meskipun di sini maksudnya meskipun ketika ditulis dia menggunakan cardinal number, contohnya 22 di sana, tapi ketika kalian menyebutkan atau mengucapkannya dalam bentuk atau mengucapkannya secara lisan ya, maka 22 itu bukan dibaca 22 ya, bukan dibaca 22, tapi dia dibaca 22nd ya, meskipun penulisannya menggunakan cardinal number. Jadi itu yang perlu kalian ingat ya. Sedangkan ya contoh yang nomor 2 ya tetap ya 22nd dibaca juga sesuai dengan penulisannya. Jadi dicamkan ya, diingat baik-baik. Meskipun dalam penulisan tanggal itu menggunakan cardinal number, tapi ketika diucapkan dia cardinal numbernya itu diucapkan seperti ordinal number ya. Nah, berikutnya, if the date appears in the context of a sentence. Nah, jika tanggalnya muncul dalam konteks kalimat ya. Nah, di sini ketika kalian menyebutkan tanggal ya, kalian wajib menggunakan artikel the ya, dan juga wajib menggunakan preposition of. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, misal ya, di sini kan konteksnya kalimat ya, tanggalnya muncul dalam konteks kalimat. Kita baca bersama-sama dulu kalimatnya. My birthday is on
6 May 2014. Nah, itu kan tulisannya seperti itu ya. Tapi ketika dibaca ya, tulisannya itu dibaca, maka dia akan menjadi my birthday is on the 6th of May 2014. Jadi ketika dibaca ya, kalian wajib menambahkan article the dan preposition of ya. Jadi letak article the-nya itu sebelum ordinal number-nya atau sebelum day-nya ya. Nah, lalu letak of-nya itu sebelum month atau sebelum bulannya atau setelah day-nya atau setelah cardinal number-nya di sana ya. Jadi polanya seperti itu. My birthday is on the 6th of May 2014. Ya, ketika dibaca wajib menambahkan the dan of. Nah, bagaimana how to pronounce the year? Bagaimana kita mengucapkan tahun di sini ya? Nah, contohnya sini tahun 1998 ya. Kita membaca dalam bahasa Indonesia dengan mengucapkan 1000 ya. Tapi dalam bahasa Inggris dia tidak dibaca 1000 seperti itu. Tapi yang dibaca adalah dua angka pertama dahulu. Yang pertama ada angka 19 ya. Nah, 19 ya. Lalu dibaca dua angka terakhir 98 dibaca 98 ya. Jadinya 1998 itu dibaca 1998. Jadi bukan 1998. Jadi bukan seperti itu ya. Nah, yang berikutnya 1607 ya. Ini bukan dibaca 1600 bla bla bla. Tapi dibaca dua angka pertamanya yaitu 16 dan 07 ya. 07. 1607. Oh itu 0 ya. Bisa juga disebut 0. Ya. 1607. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya misalkan 2006 ya. Nah, di sini sedikit perkecualian untuk tahun milenium ya. Seperti 2000 ke atas itu kalian mengucapkannya biasanya itu 2000 ya. Jadi bukan 20 tapi 2006. Nah, seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa jika kalian menyebutkannya 2006 ya, tidak apa-apa. Tapi biasanya diucapkan 2006 ya. Jadi ribuannya itu diucapkan. Nah, contoh lainnya 2020 ya. 2020. Ya, seperti itu ya. Atau bisa juga diucapkan 2020 ya. Terkadang juga orang menyebutkan itu. Tapi yang lumrah ya 2020. Oke, kita ke bagian yang ketiga, itu review ya. Nah, coba kalian ucapkan tanggal berikut. 1 Juli 2020. Nah, bagaimana kalian menyebutkannya? Oke, pertama kita bahas bersama-sama saja ya. Nah, ingat ketika kalian mengucapkannya ya, secara lisan, maka angka yang kalian lihat seperti cardinal number kalian wajib ucapkan sebagai atau dalam bentuk ordinal number ya. Jadi 1 itu ordinal numbernya adalah first ya. Jadinya the first. Nah, karena diucapkan maka wajib ditambahkan artikel the ya sebelum seperti pembahasan yang sempat Mr. Berikan tadi. Nah, ingat setelah ordinal number atau setelah d-nya itu wajib kalian menambahkan preposition of. Nah, setelah itu baru kalian tambahkan month atau bulannya yaitu July di sana. Dan setelah itu baru tahun ya 2020. Jadi ucapannya akan seperti huruf-huruf pada yang berwarna kuning itu ya, the 1st of July 2020. Nah, di sini jika dilihat dari polanya yaitu day
month, and year, kita bisa simpulkan bahwa cara menyebutkan tanggal ini adalah dalam bentuk atau dalam gaya atau dalam style British English ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh berikut. Nah, di sini ada tulisan tanggal ya. Nah, lihat polanya. Polanya itu adalah month, day, year. Bagaimana kalian menyebutkannya? Oke. Tentunya pertama adalah bulannya ya, March. Lalu di sana itu ada cardinal number ya, 5. Tapi ketika kalian sebutkan, kalian ubah cardinal numbernya menjadi ordinal number. Jadinya 5 berubah menjadi 5th. Nah, setelah itu baru tahun ya, 2020. Jadinya March 5th, 2020 ya. Jadi ketika kalian melihat pola seperti ini ya, bulan, hari, tahun atau month, day, year. Jadi apa yang kalian bisa simpulkan? Apakah penggunaannya dalam style British English atau American English? Tepat sekali ya. Jadi style seperti ini itu adalah American English ya. Gaya atau style dari American English. Oke ya. Sekian untuk pembahasan tentang telling about time ya. Jadi jika materi atau pemaparan dalam video ini dirasa kurang jelas, kalian bisa bertanya ke Mr. Angga ya melalui WhatsApp. Dan juga Mr. sudah lampirkan latihan-latihan soal pada Google Classroom yang nanti bisa kalian kerjakan. Akhir kata, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Goodbye.